Why? Jadi gue akan pergi ke Turki dan gue akan meninggalkan dia. Ya. Nah, kok gitu? Apa? Jangan kayak gitu. Oh, I cannot live without you. I cannot. You can. Gak ada yang ngurusin aku, sayang. Ada Duina sama Sherry. Wah, itu dia malah gue yang ngurusin. Good luck. Gue yang ngurusin mereka. So basically, kita ini lagi trip sama OT Family Travel dan kita lagi mau ke Turki nih karena gue nggak pernah ke Turki dan kita lagi ada waktunya. Plus ini adalah weather yang paling gue suka, which is winter. Di Kapadokia kayak lagi minus. Terus kita di Turki oke lah kayak 8 derajat, 10 derajat gitu. Gila, ini bener-bener totally rame banget. Gue khawatir nih. Semoga kita on time ya. So, kita tadi udah selesai check-in. Ternyata nggak ada LMU kata si. If you know gitu ya. LMU kayak kata Sherin. So ya udah. Terus tapi kayak gue juga punya seat yang bagus kok. Kayak gue soalnya nambah bayar gitu beli seatnya. Terus ini gue harusnya sekarang udah ke bawah nih karena ini udah mau jam 23. Kayak gue boarding 23.20, 20 menit lagi. So, I need to say goodbye. Bye. See you. Ini kayaknya dikit lagi nih udah bisa masuk gue. Antriannya udah habis. We can go in now. First, finish this up. Gue pikir gue duduk sendiri, ternyata ada bapak-bapak di sebelah gue. Tapi kayak bapak-bapak nice dan gak bau juga sih, so hopefully all good. Oke, jadi setelah 8 jam lebih kayaknya gue flight ini sebentar lagi kita akan landing. Ini kita landingnya di Doha dulu. Bakal transit sekitar 2 jam lebih. Oke, jadi ini kita mau lanjut transfer ke Istanbul. Ini sekarang mau masuk dulu, nggak boleh ngerekam, gue matiin dulu ya. Juicean dulu sebelum gue sebat. Kenapa sih mulut gue pahit kalau sebat gitu aja. Udah waktunya kita boarding dan kita sudah mengantri di tempat boardingnya. Dapat duduk kali ini sama ibu-ibunya ngeselin. Jadi gue bakal susah nih nge-vlog. Mana sempit banget. Jadi gue nggak jadi duduk sama si ibu itu. Karena ternyata di sini lagi nggak full flight dan gue dapet tempat yang lumayan spacey di tengah gitu dan gue dapet aisle seat. Finally setelah 4 jam 25 menit kita bentar lagi bakal landing dan gue bakal reunited sama Sherin, Duina, Cahya yang mereka tuh udah nyampe dari jam 8 tapi probability-nya ya gue nggak tahu ya mereka bisa handle semua sendiri apa enggak karena kan kayak biasanya gue jadi ini ya mungkin mereka udah di kota sini. Coba ya kita lihat nanti pas kita landing kita langsung chat.
Jadi ini gue udah turun dan kita akan ke tempat imigrasi ya dulu, passport control. Habis itu kita OTW ke Depends ya, ke tempatnya si Dwina atau kita langsung ke Airbnb-nya. Gue udah selesai dari imigrasi dan semuanya aman. Tadi nggak ditanyain apa-apa, cuma lewat aja. Dan sekarang kita lagi mau ngambil bagasi. Terus habis itu gue mau ngambil cash. Mau nggak tahu butuh berapa cash? Ini 5 juta kali ya, ambil 5 juta. Lalu nanti kita langsung ke Airbnb-nya karena gue mau store luggage gue dulu. Ini terlalu banyak. Akhirnya gue udah menemukan satu bagasi gue yang gue check-in. Dan waktunya kita keluar. Pam. Gils, mandiri gila gue. Oke, jadi ambil duit dulu. Gue biasa sih gue jarang ya ambil cash. Tapi ini tetap harus ada sedikit-dikit gitu. Siapa tahu nanti butuh buat belanja-belanja yang di bazar-bazarnya tuh kayak butuh deh. Gue ngambil ini 10.000 atau sekitar 5 juta. Kayak harusnya cukup ya untuk selama 6 hari ini untuk cash. Gue berhasil ngelewatin itu semua sendiri guys. Keren. Gue kayak nge-research dulu, ternyata Turki jauh banget juga ya. Kayak perjalanan 12 jam total. Enggak, itu belum sama ininya ya, belum sama transitnya. Hello, wanita-wanita Jablaiku. Lucu banget Airbnb-nya. Walaupun tersembunyi dan sulit sekali kesininya. Capek cuy. Bagus, udah gitu murah lagi anjir. Dan kita sekarang lagi ganti baju karena kita habis ini mau jalan ke Dolome apa sih? Dolome apa itu? Pokoknya deket sini, deket banget. Itu kayak dia kayak castle gitu, German Ottoman Palace. Terus habis itu dari sana kita akan ke Galata Tower di sebelah sana. Dan sebenarnya kita nih juga ada di senternya tuh ada 2. Senternya tuh ada di tempat kita tinggal sekarang, which is ini di daerah Bego lu. Dia enggak. Beyok lu. Daerah Beyok lu apa lah itu lah. Otak lu udah ketinggalan di Qatar Airlines. Tangga yang tadi sih. Iya, terus habis itu ini salah satu senternya juga. Jadi senter tuh ada 2, dia terpisah kayak pakai laut gitu loh. Jadi kayak ada kayak gininya dikit, kayak palung dalam gitu, palung. Itu. Oke, jadi ini gue kasih tahu harga dari Airbnb-nya. Gue kasih nih linknya di atas sini. Harga dari Airbnb-nya itu per malam kemarin 2,8, tapi sama service dan lain-lain jadi 3 juta. Menurut gue oke banget. Karena ini kita berempat ya, jadi 3 juta dibagi 4. Menurut gue oke banget sih. Untuk maksudnya tempatnya bagus, dapat view-nya oke banget. Ini juga di tempat dimana tengah kota. Terus yang kurang cuma ini doang sih menurut gue. Jadi naik ke atasnya tuh 3 lantai dan dia nggak ada lift. Jadi kalian harus naikin sendiri. Tapi untungnya ownernya menurut gue baik. Ganteng juga lah. Review itu tidak dibutuhkan sebetulnya. Nggak, dia baik. Jadi dia ngangkatin koper kita tadi. Jadi aman aja sebenarnya. Guys, ayo kita jalan. Sekarang tadi kita nyampe jam berapa sih? Jam 3. Cukup lah ya, sejam tadi kita siap-siap dan lain-lain. Cukup. Sekarang kita mau jalan ke Dolome itu di sana tuh pokoknya. Itu tuh lo lihat gak sih? Kayak ada building gitu di depan. Karena kita udah waktunya sudah habis. Ayo.
kakinya aku nggak tahu ya. Rin. Gue nggak ngerti. Dia otak Sia, Karin, Nadia Sia. Wanita jen aing. Hah? Jadi ini namanya adalah Dolmabahce Palace dan kita sebenarnya telat banget karena ini harus dieksplor kayak literally beberapa waktu. Gua nggak tahu ya kita masih bisa beli tiket apa enggak karena tutupnya jam 5. Jadi ini gue sama Cahya masuk, kita mau, karena kita dan gue kepo banget juga. Gue pengen coba ngeliat, walaupun kita cuma punya 1 jam, jadi kita harus cepat, bergerak cepat. Di dalam ini ada ini jadi museum gitu loh. Jadi ini tuh palace terbesar di Turki. Jadi penemunya Turki, gue lupa namanya, dia dulu nge-spend waktu-waktu terakhirnya sebelum dia meninggal di sini. Jadi kalau kalian kesini nggak ada guide, tetap bisa ada guide audionya. Jadi setiap kalian ngelihat ada tempat kayak bulet-bulet gitu buat audio, itu bisa kalian tap dan itu audionya bakal keluar. Seperti museum-museum pada umumnya, kita tuh nggak boleh ngerekam di dalamnya, tapi di luar sini boleh. Dan nanti gue akan kasih lihat, kasih reviewnya setelah gue masuk, kan gue nggak boleh ngerekam nih. Menurut gue bagus, worth it apa enggak untuk kalian datang ke sini dengan harga 700.000 itu. Kalau worth it, datang aja, sumpah. Kan gue udah bilang ke kalian kan, gue akan review worth it apa enggak. Menurut gue ya, untuk harga 700.000 menurut gue worth it, karena ini bukan dapat luarnya doang, tapi dapat dalamnya juga. Which di dalamnya kalian juga dapat audio gratis, yang dimana tadi kalian bisa denger tiap ruangan, tiap masuk ruangan kalian bakal denger dijelasin. Jadi menurut gue worth it banget. Saya nggak bisa direkam sih, tapi mengerti lah karena ini kan art, jadi harus di preserve dan kalian harus datang ke sini sendiri buat lihat sebagus apa dalamnya. Di sini tuh ada kayak gate gitu, dan gate-nya kayak menuju langsung ke laut, dan ini tuh dia dipakai buat kalau misalnya ada sultan-sultan, pertemuan sultan-sultan, kayak portnya gitu. Jadi mereka turunnya di sini gitu. Palace-nya dulu dibikinnya tuh harganya 5 juta dolar. Sekarang harganya adalah 1,5 miliar dolar. Coba tuh dipikirin aja dulu. Itu udah lebih tinggi nggak daripada korupsi Pertalite? Kalau sudah belum lebih tinggi daripada korupsi Pertalite, gila, dia bisa bikin mansion segede gini, bro. Jadi itu saya nggak pernah pakai, saya pakai Shell. Ayo, endorse lah. Ya. nyerempet. Oke, kita udah selesai mengelilingi Dolmabahce Palace. Sekali lagi korek gue kalau salah. Udah pasti salah sih pengucapannya. Kita sekarang mau nyusulin Sherin sama Dwina lagi di luar. Yuk.
Anjingnya. Habis ini kita ke Galata terus kita dari tempat Fisya dulu. Gila. Karin ada lagi. Kasihan nggak ada kontol di sini dia. Nanti di Ibu udah jarang liburan begini. Gue lebih muda daripada dia. Jadi di sini harus bayar. Gue pikir kayak negara-negara maju pada umumnya aja. Aussie kan gratis tuh. Iya gratis. Troli aja bayar. Iya troli bayar. Masa troli bayar ce? Liar ce, troli bayar 70. Bayar. Iya. Emang nggak pernah pakai troli di Boeing kan? Iya. Emang dia baik aja deh. Enggak, pasti dia minta bayaran tuh. Udah. Minta bayaran ya udah. Baik-baik aja deh, kayak orang baik. Mungkin ada orang baik. Mungkin ada orang baik, kalau bukan orang baik. Ada. Dia di orang baik. Kita lihat hasilnya gimana ya. Kayak 0-0 nih, 0-0. Orang baik. Kalau nggak bisa sekali lagi gimana? Naik Uber aja? Enggak tadi. Dia nggak minta apapun. Dia kayaknya papai dan baik aja deh. Pura-pura hamil aja. Ya udah tuh Rin, duduk Rin. Hamil kan 1 trimester. Untung dia gue ada di samping dia. Kita tinggal lihat gini yang taunya nggak ada tempat berhentian di sini. Terus kayak kita balik lagi. Jalan-jalan di kereta. Ini nih yang sepi. Di atas ya? Terus ada lagi. Galata Tower. Ini yang mau kita datengin. Kalau nggak buat apa kita begini? Ini harusnya kita bayang kayak gini tau. Yang tangannya keluar semua. Seru banget jalan-jalan kayak gini malam-malam. Single. Wow, ibu. Alhamdulillah ya Allah, ayang I love you. Ini gemes. Daster buat di rumah. Kenapa yang lu cari malah daster? Kalau mau wonderful di rumah jangan pakai baju biasa, pakai daster Arab. Jadi mewah. Itu gemes. Sweaternya. Yang mana? Daster. We're going back to Jakarta. How do we pack this? Yeah. Do you have like safe packaging? Bubble. Yeah, of course. It's so cute. We'll try that. Iya, 500.000. Oh, 500.000. Oh euro, bukan itu. Gue kira itu teh. Jadi ngantri guys. Gue nggak tahu sih. Gue ini naiknya nggak masalah, ngantrinya nih mager gue. Lu naik gak masalah? Enggak. Gue enak gunung lagi Emang Weh. kalaupun masuk ya, pasti lu fotonya susah soalnya penuh antrinya. real. Nggak apa-apa, tetap mau coba. Udah nyampe Turki gue. Gue sih pengen Nah, kita hai-haian dari atas itu ya. Ini kan lo dari situ. Itu kelihatan lebih seru tuh. Dalamnya langsung goa. Iya lagi bagus. Unexpected cuy. Ternyata model Kata Dwina tai. Dwina, lihat nih ada liftnya Dwina.
Kita nggak pencet. Kita nggak pencet. Lantai berapa? Paling atas. Kan gue mau ngeliat ini. Iya, keren banget. Oh iya, kita Oh ini kalau misalkan transparan, view-nya kayak gini mungkin. Oh. Iya kayaknya mungkin. Iya bener. Gila. Oh ini Best. ceritanya ininya. Oh iya nih. Can we go upstairs? Okay. Is there any trash can? Yeah. Gila sih. Demi apa? Gila dia stop. Ganteng. Jadi Kenapa nggak ajak? Ajak aja. Jadi tadi itu kita dia mau masuk taksi. Terus taksinya kan kayak jalan gitu. Terus gue ketawain dia, terus dia ketawa balik ke gue. And that's it. Terus tiba-tiba dia masuk. Itu dari kapan dia kesini? Terus dia bilang ke gue, remember we met in the street? Terus gue nanya, is that why you're here? Dia beneran sendirian datang deh. Apa tuh? Effort lah. Lu ada cowok effort dari belahan negara lain, ajak tukeran nomor gak? Sumpah. Iya. Udah. Duit, ya udah ajak. Anjing, gue gak nyadar. Gua kira lu udah Oh enggak. Gue gara-gara gue tuh udah capek banget. Gue lagi capek banget. beda negara. Terus dia kenapa pas lu ajak? Pas lu ajak gimana? Dia effort banget anjir. Dia tuh orang dia tinggal di Dubai tapi dia tapi dia asalnya dari Kanada. Terus dia sering ke Jakarta. Iya, harusnya pick up-nya di sini. Oh. Gitu. Ada duitnya. Terus dia kenapa nggak ikut? Karena gue tadi nggak tahu namanya apa. Namanya siapa lo lupa? Ya ajak aja lah. Ya udah chat. Tadi udah lepas banget. Sumpah. Kira lu cuma ketemu orang di situ doang. Gue tanya, Duida mana? Kok hilang? Dapet cowok. Enggak, kok bisa? Dia nggak ada pergerakannya, cuy. Anjir diem. Gue kira ke WC. Masa? Toilet kok gak balik? Iya makanya. Gila. Pergerakan bawah tanah. Ini bener-bener nggak ke ekspektasi. Pergerakannya beneran di bawah tanah, gue salut. Iya. Cacing. Udah cacing. Dia kayak tadi. Gila. Duina pergerakannya bawah tanah banget. Tiba-tiba dapat bunga. From a stranger. Yang kayak this for her. Oh, gue tahu kenapa sekarang yang punya restorannya nahan-nahan kita. Oh, ya Allah, kita udah suzon.
Iya. Kita sampai dikasih teh. Iya dikasih teh. Biar lo tetap ngobrol sama cowok. Parah banget kita udah susun. Ih, hati buruk, jelek, buruk rupa. Gila banget, sumpah gila banget Dwina aja cantikan Dwina. Ayo namanya apa? Dwina tuh cowok baik banget. Ritim, RITIM. Come. Good morning. Jadi gue hari ini sama anak-anak bakal explore lagi Istanbul. Yang kemarin belum sempet ke explore. Kayak kemarin tuh yang gagal cuma satu sih, Basilica Cistern. Nah itu tuh kayak underground cave gitu, kayak apa ya, underground palace lah pokoknya. Anyways, hari ini banyak banget tempat yang bakal kita kunjungin, dan pastinya jangan di miss out karena ini bener-bener oke banget, dan kalian bisa lihat nanti details-detailsnya di hari ini. Kan gue biasa kasih selalu detailsnya kan. So gila, tadi malam pecah si Dwina, menurut gue top. Good morning domba-domba yang hilang. Gue sih kayaknya lebih ke domba yang hilang ya. Enggak, domba yang hilang itu domba yang butuh dieksorsis tuh. Lu tadi malam tidak menyaksikan sih Ya, kejadian. padahal gue kepo, tapi hari ini kan gue mau ke Museum Rasulullah. Iya. Gue takut. Oh, kenapa? Gak apa-apa. Pagi ini saya sudah siap. Ini bawa 2 baju karena nggak ada yang bisa dititipin, jadi bajunya yang satu di dalam tuh, warna hitam. Jadi ada namanya Lulu Hookah Lounge. Jadi ada hookahnya. Kebetulan ada makanannya juga, dan banyak orang yang review katanya bagus. Semoga. Gue jadi trust issue tahu gara-gara orang yang kemarin tuh yang di tempat shisha itu dibilang kayak orang di sini banyak yang bohong, banyak yang scam. Mereka bikin kayak review banyak bagus tapi sebenarnya scam. Panjay, pakai buzzer. Gila, I love Turkey. Lah. Turki bener-bener kayak sembarangan banget cuy, kayak negaranya dingin, mirip Eropa, tapi kotor gitu loh. Lah. Terus kayak kita nyebrang sembarangan, ngerokok. This is my place, bro. Yeah. Di sini. Hah? Lihat deh. Boleh gak? Kita di sini kelewatan dong. Iya makanya. Ini Zimmer di sini berarti. Coba. Hi, excuse me. Do you know where Lulu Hookah Lounge is? Inside? Oh, okay. Yeah. Oh my god, sini banget. Iya, itu di Cina. Hah? Mana? Itu kucing kampung tadi, tapi tidak kampung. Gimana? Iya, kayak bersih gitu ya? Iya. Alden. Jadi di sini tuh mulai dari 0, guys. Terus kalau ke bawah tuh minus 2 gitu. 7. Ini. Bener-bener deh. Ibu Turki ini. Aku mau ngasih tau ke ece-ece orang kalau di sini tuh abang-abang aja tuh ganteng gitu. Ya, tadi orang jadi kayak tuanya- hati-hati kalau kesini. Hati-hati. Hati-hati. Gila ya. Kenalan sama orang Dwina udah on the go, you know. Hati-hati, lu kenalan sama Kenalan, orang, enggak. ternyata abang Cakep dikit langsung dikasih bunga, anjay. Tapi gak apa, bagus buat orang-orang yang kurang kasih sayang kesini ke Turki menurut gua. Iya, dia tinggal di Dubai loh.
Gimana rasanya? Ya oke. Gue jujur gue entah kenapa kayak kebab tuh lebih enak di bukan tempatnya anjir. Ya, please. Ada yang pedes-pedesnya nggak? Kepo nih nyobain karena ini lagi di sini juga baklava, walaupun sebenarnya gue sangat tidak suka baklava, tapi ya udah karena ini lagi di Istanbul kita nyobain baklava di Istanbul. Ya. Gak suka banget sama baklava, tapi gara-gara ini lagi di Turki kita cobain, ternyata rasanya gak seenak yang di tempat lain gitu loh. Enak. Mana kunafa itu? Belum datang. Kunafa kamu begitu? Kenapa harus panas-panas makannya? Cuma ini gue penasaran, gue belum pernah coba yang ini. Kita dip in. Jangan terlalu banyak, itu manis juga. Tapi nggak semanis manis banget gitu. Enak nggak yang gitu? Enak apa sama pistachio? Nah ini bukan pistachio. Demi apa? Kacang hijau. Lain. Itu kacang hijau. Kacang hijau. Mau dong? Ya jadi isi nama. Dia juga. Santan. Enak anjing? Iya kan? Jadi ini namanya Topkapi Palace, yang dimana di dalam sini itu tuh ada museum Rasulullahnya yang Sherin mau banget datengin. Jadi kayak museum Rasulullah tuh ada apa aja, gue jujur nggak tahu. Ternyata Sherin tahu duluan, kayak ada apa sih namanya? Apa? Ya pedangnya, terus kayak footnya gitu, apa? Kayak tapak kakinya, jejaknya kayak gitu. Terus juga ada giginya katanya. So yeah, let's check it out. Harganya 900.000 per orang, tapi kayak menurut gue bakal worth it kayak kemarin sih. Karena dia nanti dapat audio juga kayak kemarin yang bisa kita taruh pakai ID kita. Ini kita harus depositnya adalah ID card kita. Sekarang waktunya kita masuk ini ke Topkapi Palace-nya, dan kita udah dapat audio juga, which is gue tadi expect-nya audionya tuh yang di headphone gitu, taunya HP anjir. Ya udah, kita masuk sekarang. Jadi kalau masuk sini itu harus diwajibkan pakai scarf atau pakai hijab.
Oke, jadi gue udah beli tiket. Jadi ini tiketnya buat masuk di Hagia Sophia Visiting Area. Dan ini adalah masjid, salah satu masjid ikonik dari Turki. Let's go. Kita sekarang mau ke namanya Basilica Cistern. Menurut gue harus kesini lagi sih, ini nggak mungkin. Kayaknya udah nggak wise kita masuk ke dalam. Bisa-bisa kita miss flight anjir, nggak mau gue miss flight. Yaudah yuk. Gue stres banget cuy. Demi Allah ya Allah. Ini kalau misalnya ini kita lolos, gue nangis, fix bed gue nangis di pesawat, sumpah gue tuh lagi capek banget, nggak tahu kenapa nih. Gila kan, bisa om. Bentukan gue udah nggak jelas, sumpah. Gue udah kayak gue akan tepuk tangan di Airbnb, tepuk kaki untuk diri gue sendiri karena gue ini orangnya manja banget. Gue nggak ngerti ini kenapa bisa terlewati. Ya Allah. Ini kalau Abi nonton videonya, dia masih ketawa. Stres. Masa kemarin aja gue bisa flight sendiri, dia kayak gini. Oh my god, I'm super proud of you. Iya sih benar sih. Cuman kalau di sana iya, kayak nggak mau, maunya semua disuapin, jatuh dikit elap. Wih bisa ini. gue maraton tau gak, barusan lu gak lihat gue 3 kali balik jomplang. Ya udahlah, biarin, mereka juga kursi jelek, kita kan kursi bagus. Tapi ngomong dong pakai bahasa. Emang kita semua bisa translate bahasa lo? Lu lagi mau makan orang nih.